Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan ibadah ini kita merayakan hari Pentakosta. Kami selama 10 hari ini telah berdoa bersama-sama, kita telah belajar tentang makna Pentakosta, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan tugas gereja. Dan bersyukur kita dapat melakukan itu dengan baik dan kita ada pada hari yang ke-50 ya, setelah hari kenaikan Yesus ke surga dan kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Mari untuk itu kita membaca kembali, ya. Minggu lalu kita sudah baca, tapi mari kita membaca kembali di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, puji Tuhan. Perayaan hari Pentakosta Kristen atau yang kita rayakan pagi ini itu berbeda dengan perayaan hari raya Pentakosta Yahudi, sekalipun memiliki hubungan teologis yang sangat mendalam. Jadi saat ini kita tidak sedang merayakan hari Pentakosta Yahudi, tetapi hari Pentakosta Kristen, ya, hari Pentakosta dalam tradisi Kristen. Bapak Ibu, hari raya Pentakosta Yahudi itu adalah hari raya panen, ya, hari raya panen gandum. Dan itu seringkali disebut dengan nama Shavuot, ya. Dan pada hari yang ke-50, ya, setelah mereka merayakan Paskah, maka mereka membawa persembahan dari hasil panen mereka. Persembahan dari hasil panen pertama mereka sebagai ucapan syukur kepada Allah yang sudah memberkati panen mereka. Jadi kalau hari raya Pentakosta Yahudi itu hari raya panen, ya, merayakan keberhasilan panen gandum dan mereka mempersembahkan persembahan panen itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Pentakosta Yahudi itu juga hari raya memperingati pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya, mereka merayakan hubungan mereka dengan Allah dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Nah, ternyata ini memiliki hubungan teologis yang sangat mendalam. Nah, hari raya Pentakosta Kristen yang kita rayakan itu juga menyangkut hari raya panen, Bapak Ibu. Kita membaca di Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa saat tiba hari Pentakosta Yahudi itu ketika para murid berkumpul di satu tempat, maka Allah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka sebagai penggenapan dari janji Yesus bahwa Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan saat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan kepada mereka sebagai kesaksian kepada segala bangsa. Jadi ketika mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, itu dapat disamakan bagaimana mereka itu menabur benih Injil. Seperti mereka menabur benih gandum,
dan dipanen pada waktu Pentakosta, maka ketika orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu, mereka menebarkan benih Injil Yesus Kristus. Dan kita tahu, setelah Petrus berkhotbah, ya dalam Kisah Rasul pasal 2 juga, mulai ayat yang ke-14, kita membaca di sana bagaimana khotbah Petrus ini menghasilkan tuaian sebanyak 3.000 jiwa. Jadi ini panen besar Bapak Ibu, ini panen jiwa-jiwa. Pada masa raya Pentakosta Kristen yang kita rayakan sekarang, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita merayakan hari panen jiwa-jiwa pada waktu itu. Kita merayakan lahirnya gereja. Amin. Jadi sekalipun berbeda, tetapi ini memiliki hubungan teologis yang sangat dalam. Kalau orang-orang Yahudi merayakan Shavuot atau merayakan Pentakosta mereka merayakan panen gandum. Kita orang-orang percaya ketika kita merayakan Pentakosta, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita merayakan hari lahirnya gereja, kita merayakan panen jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Kita tahu bahwa memulai sesuatu itu tidak gampang. Pada waktu Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku, itu bukan sesuatu yang gampang sebenarnya. Tetapi pada saat Pentakosta, Yesus telah membangun gerejanya dengan panen jiwa-jiwa. Luar biasa ya. Dan saya yakin kalau kita sekarang berkumpul sebagai orang-orang percaya, kita juga adalah buah dari taburan Injil. Kita telah dipanen oleh orang-orang yang telah memberitakan Injil kepada kita sebelum ini. Amin. Ini luar biasa. Jadi Pentakosta, perayaan Pentakosta kita merayakan hari lahirnya gereja, hari panennya jiwa-jiwa. Nah, kemudian juga ada kaitan juga dengan perayaan pemberian hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi hukum Taurat itu adalah hukum tertulis yang mengatur hubungan mereka dengan Allah. Ya kita tahu ada 10 hukum Taurat, 5 itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, dan 5 itu menyangkut hubungan kita dengan sesama. Dan ini menjadi hukum bagi bangsa Israel. Ini menandakan hubungan Allah dengan Israel dengan perjanjian. Ya kita tahu yang pertama hanya ada satu Tuhan. Bagi orang Israel hanya ada satu Tuhan. Itulah Yahweh. Ya. Kemudian hukum yang kedua itu jangan ada padamu atau jangan kamu membuat patung-patung berhala. Ya. Yang ketiga itu adalah hormatilah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kan begitu. Kemudian hormatilah hari Sabat. Dan ini mengatur hubungan mereka dengan Allah, ya, mengatur hubungan mereka dengan Allah, hubungan dengan manusia, ya, tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh mengingini milik sesamanya. Nah, ini ada hubungan teologis yang mendalam dengan hari pencurahan Roh Kudus. Kalau hukum Taurat adalah hukum tertulis, Roh Kudus itu adalah pemberian Allah kepada kita yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran melalui hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus menjadi penuntun kita kepada terang kebenaran firman Allah itu. Kalau pada masa perjanjian lama hukum itu tertulis dalam loh batu, sekarang melalui pekerjaan Roh Kudus, maka hukum Kristus tertulis dalam hati kita, dalam loh hati kita. Ini juga memiliki hubungan yang sangat mendalam. Itu yang kita rayakan Bapak Ibu ya. Kita merayakan hari lahirnya gereja, hari panen jiwa-jiwa. Kita merayakan keselamatan jiwa kita, karena sejak pencurahan Roh Kudus, itu menandakan satu hubungan yang baru antara manusia dengan Allah, di mana Allah berkenan diam dalam kehidupan kita. Dan melalui Pentakosta kita merayakan karunia Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita bimbingan rohani. Amin. Yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, yang akan menyertai kita, menolong kita, memberkati kita.
sampai kita berjumpa dengan Juru Selamat yang sudah menebus kita dari segala dosa kita. Amin. Seharusnya kita bersyukur pagi ini, sebab kita telah diselamatkan. Kita hidup di era di mana Tuhan membangun hubungan dengan manusia dengan cara yang sangat intim. Dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita, dan bahwa di hati kita ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan terus membimbing kita, menyertai kita selama-lamanya, mendoakan kita, memberkati kita, sehingga kita dapat menjalani hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang memuliakan Allah, dan kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan kembali. Amin. Nah, pada saat ini saudara, saya mau menegaskan kembali, ya, kalau minggu lalu saya katakan bahwa hari Pentakosta adalah hari penggenapan janji, ya, dari Tuhan Yesus Kristus, juga penggenapan janji Allah melalui Nabi Yoel. Saat ini saya mau menekankan lagi bahwa hari Pentakosta itu adalah satu periode sejarah yang sifatnya khusus, ya. Jadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta Yahudi pada waktu itu adalah satu peristiwa sejarah yang sifatnya khusus. Ya. Itu hanya terjadi pada waktu itu, sekalipun dampaknya itu berkelanjutan sampai Yesus datang kembali. Amin. Ya, kita tidak sedang menantikan satu peristiwa yang sama, yang benar-benar sama yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Tidak, tetapi kita tahu bahwa kita hidup dalam penggenapan janji itu, dan sejak Pentakosta kita mengalami pengalaman yang sama, sekalipun tidak mengalami peristiwa yang sama persis, tapi kita punya pengalaman yang sama, bahwa sejak saat itu kita berhubungan dengan Allah dengan sangat intim, bahwa Allah itu berkenan berdiam dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Dan bagaimana Allah memampukan kita, memperlengkapi kita untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan namanya. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa itu untuk kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita Injil. Supaya melalui kehidupan kita yang didiami Roh Kudus ini, yang penuh dengan Roh Kudus ini, ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa diselamatkan, kita juga akan mengalami memanen jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mau panen jiwa-jiwa Bapak Ibu? Tuhan Yesus pernah berkata, lihat sekelilingmu ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Maka berdoalah, minta kepada yang empunya tuaian supaya memberikan pekerja. Menurut saya, pekerja untuk manen jiwa bukan hanya pendeta, bukan hanya pekerja gereja, bukan hanya pengurus gereja, tetapi karena Roh Kudus sudah mendiami kita, memberi kuasa kepada kita, sebenarnya pekerja-pekerja yang harusnya memanen jiwa-jiwa itu saudara dan saya. Aminnya tak hitung cuma 5. Seharusnya kita ini semua pekerja. Amin. Kita merayakan panen jiwa 2000 tahun yang lalu, sekarang kita merayakan keselamatan jiwa kita. Kita juga adalah panen dari orang-orang yang sebelumnya memberitakan Injil kepada kita. Dan mari kita juga mau dipakai Tuhan untuk memanen jiwa-jiwa itu. Ya, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan. Ingat, kita sudah menerima kuasa. Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia memampukan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Siap panen jiwa-jiwa Bapak Ibu? Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu 1 bulan panen 1 jiwa saja, dan Bapak Ibu membawanya ke dalam persekutuan gereja Tuhan, rupanya bulan depan ini kita mesti membongkar gedung gereja ini. Kalau perlu kita kebaktian di alun-alun ya. Kita sewa alun-alun, kita stop jalan pagi, kita stop orang dagangan, kita ibadah di sana. Rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan? Itu kerinduan Tuhan.
Dan biarlah kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kita orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana Pentakosta itu dalam kehidupan kita. Ya, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita merayakan Pentakosta seperti sekarang ini, kita diingatkan kembali akan kehadiran Roh Kudus dan kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi saat kita merayakan Pentakosta, sekali lagi kita diingatkan bahwa Allah itu sudah ada bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita? Ini realitas yang harus kita syukuri. Sebagaimana yang terjadi pada masa 2000 tahun yang lalu, ya, tatkala murid-murid taat untuk menantikan janji Yesus itu, mereka bersekutu selama 10 hari. Lalu pada waktu tiba hari Pentakosta, tiba-tiba dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di atas mereka masing-masing. Lalu mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka bersaksi. Mereka memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam bahasa-bahasa dari segala bangsa yang berkumpul pada waktu itu. Mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan seterusnya, sejak saat itu, sejak Pentakosta, sejak Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan janji Yesus, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Didiami oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Apa yang terjadi pada para murid pada hari Pentakosta pada waktu itu juga terjadi pada kita saat kita percaya kepada Yesus. Amin. Sekalipun mungkin kita tidak mengalami atau mendengar ada bunyi tiupan, ada bunyi seperti tiupan angin yang keras, sekalipun kita tidak mendengarkan hal yang seperti itu, sekalipun kita tidak melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di antara kita, mungkin Bapak Ibu sedang melihat ada di atas saya. Lihat? Oh enggak ya. Tetapi kita percaya Yesus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Buktinya apa? Buktinya kita percaya kepadanya. Buktinya kita sekarang beribadah kepadanya, kita menyembah dia, kita memuji dia, kita memuliakan dia. Buktinya kita menjadi pengikutnya yang setia. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena Roh Kudus telah diam dalam kehidupan kita. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus saat kita percaya kepadanya. Ini adalah satu kebenaran yang tidak boleh kita lupa. Harus kita percayai dan kita hidupi, sebab kita tidak lagi sendiri, tetapi kita disertai oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus untuk selama-lamanya. Coba kita baca lagi di dalam Efesus 1, ya, ayat yang ke-13. Ini menjadi pengingat kita kembali. Efesus 1 ayat yang ke-13, ya. Dikatakan di situ, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus maksudnya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatanmu, Injil Yesus Kristus. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang namanya meterai itu kan nempel Bapak Ibu ya. Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus itu jadi jaminan. Yang namanya jaminan itu harus dipegang ya. Enggak boleh hilang. Artinya harus ada bersama-sama dengan saya. Roh Kudus menjadi jaminan, artinya dia menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita, dia menjamin keberadaan kita. Untuk apa? Untuk kita satu waktu memperoleh seluruh janji Allah, seluruh berkat Allah, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Supaya kita dapat hidup untuk memuliakan Dia. Jadi ini realitas yang harus kita syukuri, bahwa merayakan Pentakosta kita diingatkan ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus, kita tidak sendiri, kita disertai. Makanya jangan bimbang dalam hidup ini, jangan takut, jangan gentar, sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh-roh dunia ini. Lebih besar
Bahkan sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan roh-roh dunia, tidak dapat dibandingkan dengan roh-roh jahat, Bapak Ibu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan melihat kita udah takut duluan, bukan karena takut sama kita, tapi takut sama Dia yang menyertai kita. Dia yang bersama-sama dengan kita, Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu. Coba saya mau lihat kembali bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah memiliki Roh Allah di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Coba Bapak Ibu nikmati ayat-ayat ini supaya kita paham bahwa kita ini didiami oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak didiami oleh Roh Kudus, kita tetap binasa untuk selama-lamanya. Saya baca mulai ayat 1, lihat ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Roh Kudus telah memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Roh itu ada di mana Bapak Ibu? Ada dalam kehidupan kita. Roh yang memerdekakan kita itu. Kemudian, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi dosa telah dijatuhi hukuman. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat tidak digenapi di dalam daging kita, tetapi digenapi menurut roh, bukan menurut daging. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus dalam hati kita, kita tidak akan dapat menggenapi tuntutan hukum Taurat. Sebab Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh. Jika apa Bapak Ibu? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, artinya kita belum lahir baru. Artinya kita belum diselamatkan. Artinya kita belum memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apakah kita milik Kristus pagi ini? Amin. Artinya kita memiliki Roh Kristus. Jadi jangan mau dibimbangkan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kamu belum punya Roh Kudus, sebelum kamu ini, sebelum kamu itu, bahwa kamu belum memiliki Roh Kristus. Kalau sekarang kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi milik Kristus, artinya Roh Kristus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu mendiami kita bersama-sama dengan kita, menjadi meterai jaminan untuk kita memperoleh seluruh berkat Allah. Saya ingin kita semua teguh dengan ini, kuat dengan ini. Karena mengingat di era digital ini ya, informasi itu bertebaran dan tidak semua informasi yang kita dengar itu benar Bapak Ibu. Saya mau kita semua teguh dalam kebenaran firman Allah ini. Kemudian lihat, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, lihat perhatikan itu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya. Apa kata Paulus?
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu senang didiami oleh Roh Kudus? Amin, bersyukur. Dengan Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, kita adalah milik Kristus. Dengan Roh Kudus diam dalam kehidupan kita, kita dapat menggenapi tuntutan hukum Taurat. Dengan Roh Kudus diam dalam hidup kita, kita dimampukan untuk tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut keinginan roh. Makanya saudara, orang yang benar-benar memiliki Roh Kudus, karena imannya iman yang menyelamatkan, hidupnya tidak sama dengan dunia ini lagi. Tambah hari, hidupnya tambah seperti Yesus. Amin. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Yesus. Memiliki kehendak yang terdapat dalam diri Yesus. Bertindak seperti Yesus bertindak. Karena memang dia memiliki roh, dan keinginan roh yang ada dalam diri kita itu bertentangan dengan keinginan daging. Selalu bertentangan dengan keinginan daging. Makanya kalau orang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, dia menunjukkan tanda-tanda kehidupan rohani. Dia memancarkan Kristus dari dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa sekarang kita ini hidup dalam kehadiran Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita, yang telah membuat kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan percaya Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Ya, saya sering kali mengatakan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga itu, kita tidak mungkin mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kenapa? Sebab kita semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Yesus. Kita tidak bisa merespon firman. Tetapi setelah dia menghidupkan kita kembali oleh Roh-Nya, kita beroleh iman dan diselamatkan. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita karunia-karunia rohani untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ya, Roh Kuduslah yang telah mempersatukan kita ke dalam tubuh Kristus sehingga kita adalah anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita ini saudara di dalam Tuhan. Kita ini saudara di dalam Yesus. Kita ini adalah fellow citizen, ya. Kita ini adalah anggota dari keluarga orang-orang percaya. Ini menekankan betapa pentingnya kita untuk menerima satu dengan yang lain, pentingnya kita mengasihi satu dengan yang lain, pentingnya kita membangun hubungan yang otentik, Bapak Ibu. Hubungan yang benar-benar sejati, ingin kenal saudaranya, ingin akrab dengan saudaranya, ingin berbagi kehidupan dengan saudaranya, ingin berbagi berkat, ingin berbagi beban, ingin berbagi doa, melayani bersama-sama, memuliakan Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu adalah saudara-saudara saya. Amin. Saya adalah saudara bagi Bapak Ibu semuanya. Karena Roh Kudus telah mempersatukan kita ke dalam tubuh Kristus. Rohlah yang membantu kita untuk berdoa. Kita ini seringkali tidak tahu bagaimana harus berdoa. Bahkan kita banyak bergumul untuk menyisihkan waktu berdoa. Tetapi Roh Kudus menolong kita, mendorong kita. Bahkan dia mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Dia menghasilkan buah-buah roh. Sehingga kita memiliki karakter seperti Yesus. Kalau kita bisa sabar, Bapak Ibu. Kalau kita bisa murah hati. Ya, kalau kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa menguasai diri, ya, kita bisa menerima seorang akan yang lain. Itu adalah buah dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Manusia itu dicirikan oleh daging sebelum dia percaya Yesus. Tetapi setelah dia percaya Yesus dan didiami Roh Kudus, manusia itu dicirikan dengan kehidupan Yesus. Dicirikan dengan karakter-karakter, kualitas-kualitas karakter rohani yang baik. Mari kita bersyukur. Dengan merayakan Pentakosta kita diingatkan kembali bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Tuhan menyertai kita. Ini segala-galanya bagi kita. Ini jaminan keselamatan kita.
dan bahwa kita akan dapat memiliki atau menjalani kehidupan yang baik dalam dunia ini. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau membuka diri kita kepada Roh Kudus? Apakah kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, untuk dengar-dengaran taat, untuk belajar peka terhadap suaranya, terhadap pimpinannya? Apakah kita mau menerima karunia-karunia itu dan mau melakukannya, mengerjakannya untuk kepentingan jemaat Tuhan, untuk kepentingan tubuh Kristus? Apakah kita mau melayani sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Ini tantangan bagi kita yang punya Roh Kudus, saudara, yang telah diselamatkan itu. Apakah sudah nyata buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Ini yang perlu kita gumuli setiap hari. Ya, mengingat Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Saatnya kita membuka hati untuk pekerjaannya, membuka diri untuk dipimpin, membuka diri untuk taat kepadanya, menerima karunia-karunia-Nya, melakukan itu, mengerjakan itu dalam kehidupan pelayanan kita. Dan mari kita mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan Kristus, sehingga karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Saya yakin dengan demikian kita dapat memuliakan Allah dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Amin. Nah, yang berikutnya, saudara, bahwa dengan merayakan Pentakosta seperti sekarang ini, saudara, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya kita gereja Tuhan ini adalah pusat di mana Allah itu bekerja di atas muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa sih pekerjaan Allah di bumi ini? Pekerjaan Allah di bumi adalah menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Lihat kata Tuhan Yesus, ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan untuk mencari yang terhilang setelah Yesus naik ke surga, maka pekerjaan itu dipercayakan kepada gereja Tuhan. Pekerjaan itu diberikan kepada orang-orang percaya. Dan Tuhan bekerja melalui orang-orang percaya. Tuhan bekerja melalui gereja. Setelah Pentakosta, perhatikan Bapak Ibu. Sekali lagi mereka diberi kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, memberitakan firman Allah kepada orang dari segala bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Dan bagaimana Petrus berkhotbah, Petrus yang dulunya pengecut, yang mengalami kegagalan rohani beberapa minggu sebelum pencurahan Roh Kudus, yang hendak kembali kepada pekerjaannya yang semula. Tetapi setelah penuh dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksi yang berani. Petrus tidak takut memberitakan Injil, tidak takut ditangkap, tidak takut dianiaya. Dan melalui pelayanannya ada begitu banyak jiwa diselamatkan. Khotbah yang pertama 3.000 jiwa, khotbah yang kedua 2.000 jiwa. Dan dia terus secara pribadi menjangkau Cornelius dan keluarganya. Setelah itu Rasul Paulus memenangkan begitu banyak jiwa. Jadi Tuhan itu bekerja melalui orang-orang percaya. Dan saat ini, saat kita merayakan Pentakosta, kita harus ingat bahwa Tuhan itu bekerja melalui saudara dan saya. Saudara ingin melihat orang-orang diselamatkan, anggota keluarga saudara selamat, orang-orang yang saudara kasihi terima Yesus, jangan tunggu Tuhan bekerja sendiri. Kita sudah diperlengkapi untuk menjangkau mereka. Amin. Kita diperlengkapi untuk menolong mereka. Mulai kerja aja, saudara. Kalau dulu pujian lama-lama kan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Apa kerja buat Tuhan? Jangkau jiwa, saudara. Jangkau jiwa. Beritakan Injil. Dan kita tidak bisa kerja sendiri, saudara. Kita harus kerja sama-sama. Kalau kita bersekutu erat seperti sekarang ini, percayalah, Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa pada persekutuan kita. Amin. Jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini yang benar, Bapak Ibu. Coba kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat 47.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Coba lihat ini. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini merenungkan ya, apa rahasia Allah. Dia menambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa kepada gereja mula-mula tiap-tiap hari. Bayangkan, tiap-tiap hari. Bapak Ibu, ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Tiap-tiap hari ada yang nambah. Bukan tiap-tiap hari malah berkurang, enggak. Tiap-tiap hari ditambahkan. Saya melihat bahwa ternyata mereka mengalami penambahan jiwa tiap-tiap hari. Karena mereka itu hidup di dalam persekutuan yang hidup. Dalam persekutuan yang otentik. Dalam persekutuan yang erat. Ya, mereka tiap-tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tiap-tiap hari bersekutu untuk memecahkan roti, bersekutu untuk berdoa, bersekutu untuk menjalankan sakramen-sakramen gereja, bersekutu untuk saling menopang, untuk saling membantu seorang akan yang lain. Dan ini memuliakan Tuhan, dan ini menarik jiwa, saudara. Mereka hubungannya sangat dekat. Mereka tidak hanya berkumpul untuk ibadah lalu selesai. Tidak. Mereka berkumpul dan mereka mengenal satu dengan yang lain. Mereka akrab satu dengan yang lain. Mereka membangun hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Mereka berbagi doa. Mereka berbagi berkat. Mereka juga berbagi pergumulan. Mereka tidak takut berteman. Tidak takut kenal. Saudara, biasanya orang kan tidak takut kenal ya. Takut kenal, takut akrab. Engko jok-jok lek pas wis kenal, kita tahu pergumulannya, kita tahu masalahnya, lalu kita kebebanan lagi. Kalau kita hidup individual seperti itu, Bapak Ibu, kita nggak akan bisa jadi berkat dan kita tidak akan dapat menarik jiwa datang kepada Tuhan. Ya coba kalau kita rukun, kita akrab, saling menolong, orang kan, kok bisa? Ada apa di sana? Kok rasanya kok dekat sekali, kok otentik sekali hubungannya, kok akrab gitu ya. Ya, Bapak Ibu, jujur saya ingin akrab dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya sampai hampir persembahan baru masuk ke gedung gereja, sebenarnya tidak harus begitu juga lah ya. Tapi kenapa saya lakukan itu? Saya ingin bersalaman, saya ingin dekat, saya ingin kenal. Kalau bisa jangan hanya salaman lalu pergi, coba menyapa, misalkan Pak Doni saya tinggal di sini, kapan main yuk, begitu ya. Saya punya hobi mancing loh. Mau seperti itu? Haleluya. Bu kok sepi aku ditolak. Bu ya kadang-kadang ngomong, Pak Doni hobiku makan loh. Kapan tak WA ya? Minta nomornya dong. Kalau ada apa-apa, Pak Doni, yuk kita saling mendoakan, saya punya pergumulan ini. Semua harus seperti itu, mau kenal. Mereka itu otentik sekali. Tiap-tiap hari, tidak hanya belajar firman lalu pergi kabur, tapi mereka mau berhubungan. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-42 dari Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini menandakan ada hubungan yang otentik, hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Atau saudara takut dekat dengan saya, takut saya suruh doa di depan ya? Atau takut yang lain? Saya nggak takut kenal Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu boleh cerita apa saja kepada saya. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong. Amin. Amin. Yuk kita coba mulai Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak keberatan kita ngobrol lama setelah kebaktian. Enggak apa-apa, enggak sarapan. Yang penting makan siang sama saudara. Ini hubungan yang otentik loh. Ya kadang kita nggak punya waktu ya untuk ngobrol. Itu penting loh. Kadang-kadang saya bingung. Pak Doni ini ada begini.
Rumahnya yang mana ya? Cobalah. Rupanya Pak Seno kita harus catat alamat-alamat ya. Bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi kita ingin akrab, ingin dekat, ingin membangun hubungan yang otentik. Kemarin saya dengan Pak Wiyang, dengan Pak Priyokosari, kami coba berjalan, kita bermain ke teman-teman pria, kita ngobrol. Kami ingin membangun hubungan yang otentik, dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu percaya, Tuhan akan bawa jiwa untuk kemuliaannya. Percaya Bapak Ibu? Amin. Ada kuasa yang nyata dalam persekutuan kita karena kata Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, akrab, bersehati, meminta, memohon, berdoa, maka doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ini hubungan yang otentik. Dan pada akhirnya Tuhan mau supaya melalui merayakan Pentakosta ini kita paham betul bahwa keselamatan itu adalah untuk segala bangsa, untuk semua orang. Jangan hanya jangkau orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mungkin sewarna dengan kita, sekomunitas dengan kita saja, tapi mari kita menjangkau semua orang. Kalau betul ada kesempatan berjumpa dengan siapapun juga, beranikan diri untuk memberitakan firman. Amin. Beranikan diri siapa saja Bapak Ibu. Ini panggilan kita, tidak menjadi eksklusif, tetapi kita menjadi inklusif, terbuka untuk semua orang. Injil yang ada pada kita harus bisa diakses oleh semua orang, harus bisa didengar oleh semua orang, dan Tuhan bekerja melalui kita. Bekerja melalui kita. Mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Beberapa waktu yang lalu Mas Yusuf ngomong sama saya, kapan ya Pak Doni ya kita ambil waktu, mungkin tiap Jumat lah kita berdoa untuk misi, kita berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Saya bilang, yes, kita mulai saja. Bapak Ibu mau berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa? Amin. Karena itu adalah tugas kita, peran kita Bapak Ibu. Dan kalau kita melakukan itu, kita telah mengutamakan hal-hal rohani. Kita mengumpulkan harta di sorga. Harta yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah layu. Harta yang kekal, harta yang tersimpan di surga bagi kita. Mari pagi ini kita merayakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sendiri. Mari kita bersuka cita sebab kita tidak ditinggalkan. Amin. Dan mari kita mengingat kembali bahwa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Bekerja melalui kehidupan gereja. Mari kita mau memanen jiwa-jiwa. Injil untuk segala bangsa, dan mari kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah memperlengkapi kita untuk itu, telah memampukan kita untuk itu. Yang kita butuhkan adalah keterbukaan untuk kita mau taat pada pimpinan Tuhan, keterbukaan untuk kita mau mendengar suaranya, keterbukaan untuk kita melakukan apa yang telah diberikan kepada kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.